pemirsa On TV, kita jumpa lagi di acara Tatap Muka, mengupas lebih dekat. Untuk petang ini kita masih bicara di sekitar seni, budaya, dan hiburan, dan saya menghadirkan beberapa sahabat dekat saya untuk lebih mengamati tentang keroncong, tentang seni keroncong yang masuk ke Indonesia sejak abad 16, bertahan hingga sekarang. Dan menurut amatan kami, moga-moga nanti narasumber setuju, musik keroncong itu disukai oleh kalangan menengah ke atas, seperti halnya musik jazz. Tetapi musik keroncong lebih memasyarakat dibanding musik jazz, mohon maaf. Dengan saya amati, sosial ekonominya lumayan tinggi dibanding dengan pelaku musik keroncong yang sekali lagi secara sosial ekonomi pantas untuk kita perhatikan. Ini yang meskipun apa yang saya sampaikan ini masih berupa asumsi, setelah kita bicara, saya mengundang beberapa sahabat dekat yang sangat kompeten dengan musik keroncong, bisa menjadi bahan pembicaraan, bahan diskusi untuk kita semuanya di kediaman kita masing-masing. Begitu. Hadir di sebelah saya penyanyi keroncong yang sangat legendaris, Mbak Tutik Tahyin. Selamat malam Mbak Tutik. Kalau enggak salah, Mbak Tutik ini juara bintang radio DIY dari tahun 77 sampai tahun 84, 82, 84. Kemudian sempat 2 kali menang juara nasional keroncong tahun 82, 84 ya, 2 kali itu. Kemudian saya berpindah dulu. Tamu saya yang kedua adalah Mbak Lili Hartanto. Selamat malam Mbak Lili Hartanto. Mbak Lili Hartanto ini seorang pengusaha, seorang sehari-harinya, maaf ini saya buka rahasia, sehari-harinya juru rias yang sangat bagus di Jogja, sehingga koneksinya dengan tempat-tempat wedding itu sangat lekat. Tidak salah kalau saya mengundang beliau yang juga sebagai ketua pimpinan komunitas Jonggrang, di mana Jonggrang itu dapat izin dari Dinas Kebudayaan sebagai organisasi kesenian yang saya amati lagi konsentrasinya ke arah keroncong ya Mbak Lili ya. Sehingga ada keroncong Jonggrang yang cukup sohor di wilayah Yogyakarta. Akan kita ajak bincang-bincang dengan Mbak Lili tentang mungkin manajemen orkes keroncong yang ada di daerah. Selamat malam Mbak Lili. Kemudian tamu kita yang ketiga adalah Bapak Irwan Johan Sumanto. Saya nggak perlu menyebut dulu pejabat apa, tapi di mata saya Mas Irwan ini pensiunan pejabat yang sangat konsen dengan musik keroncong. Beliau juga sering menyanyi keroncong, dan mengapa beliau kok saya perkosa untuk datang ke acara ini, karena saya mendengar isu bahwa Mas Irwan ini akan bikin lomba keroncong yang agak gede untuk level DIY dan Jawa Tengah. Ini agaknya menarik untuk
ngapain sih? Ternyata beliau ini adalah pejuang musik keroncong yang pantas untuk kita hadirkan dalam berbicara mengenai jomplangnya pangsa pasar, jomplangnya taraf ekonomi antara peminat keroncong dengan pelaku keroncong. Ini yang akan kita bicarakan. Selamat malam Mas Irwan. Kita akan minta pendapat kepada beliau bertiga, sahabat-sahabat saya ini, tapi untuk sementara kita tunda dulu sambil kita mendengarkan sesuatu yang akan lewat berikut ini. Betang Media Masa Kini. Media dengan format digital menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya. Kebetulan si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang Media Masa Kini. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini,
suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya. Kebetulan si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang, media masa kini.
Pemirsa, 1 menit yang lalu kita mendengar lagu Keroncong Kesetiaanku. Kalau nggak keliru itu ciptaan Bapak S. Darmanto, diaransemen dengan bagus sekali oleh Mas BJ Budiman BJ. Ya. Dibawakan oleh Mbak Yu saya atau adik saya, Tutik Tahyin, tahun 84. 84 itu berarti 26 ditambah 23, ada 49 tahun yang lalu Mbak Tutik Tahyin menyanyikan lagu itu. Nah sekarang beliau hadir di sebelah saya, Tutik Tahyin. Selamat malam Mbak Tutik. Inilah saya sekarang. Penyanyi legendaris di IY yang menjadi aset nasional, yang ngipuk-ipuk, sangat setia kepada musik keroncong. Benar. Kenapa Mbak Tutik? Iya. Kok setia pada musik keroncong, kok nggak lari ke reggae atau lari ke gitu? Apa yang membuat Mbak Tutik jatuh cinta pada keroncong? Kalau untuk saya pribadi, dengan menyanyi keroncong menjadikan kita lebih adem gitu ya. Adem, iya. Tentrem, adem, ayem, tentrem. Jonggrang. Iya, ya begitu. Jadi kenapa saya masih menggeluti sampai detik ini untuk bernyanyi keroncong, juga di mana banyak teman-teman saya yang mensupport untuk saya jangan meninggalkan keroncong. Iya, termasuk saya yang mensupport. Terima kasih banyak Mas Adi. Mbak Tutik, apakah benar asumsi saya atau asumsi Om TV bahwa keroncong itu disukai oleh harapan saya, kalangan menengah ke atas, laku di hotel-hotel berbintang, bisa disajikan kepada turis-turis mancanegara? Hasilnya sungguhnya sangat bisa dijual. Tetapi pelaku-pelaku keroncong kita yang ada di daerah ini kok nun sewu, ekonominya enggak begitu bagus. Jadi ada apa ya? Ada perbedaan yang mencolok sekali antara pelaku dan penikmat. Betul enggak, Mbak? Sepertinya begitu ya. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Mbak Tutik kan sangat dekat, sangat akrab dengan pemain biola, dengan cello, dengan sukcak yang di daerah-daerah, yang di kampung-kampung rokoknya saling bagi gitu kan. Minumnya juga sederhana. Sangat memperhatikan, tapi mereka bahagia. Itu mereka bahagia. Jadi, ini mungkin saya akan bertanya kepada salah satu penikmat keroncong yang juga pelaku, Mas Irwan. Selamat malam Mas Irwan. Selamat malam. Ya, Mas Irwan ini sejak menjabat di sebuah posisi yang sangat bagus, pernah di Kalimantan, kemudian bergabung dengan grup keroncong, sempat keroncong itu dibawa ke Jakarta ya Mas ya. Aku sempat mendengarkan di mobil kemarin rekaman ada 10 lagu atau bagus-bagus sekali. Mas Irwan sebagai akademisi, sebagai pengamat, sebagai penikmat juga, dan sebagai pelaku, benar nggak Mas asumsi bahwa ada sesuatu yang jomplang antara penikmat dengan pelaku musik keroncong? Benar sekali Pak. Silakan Mas. Terkait dengan ada hal yang image attitude yang kurang, seperti dulu dikenal dengan istilah buaya keroncong. Buaya keroncong. Buaya keroncong ini saya pikir apa gitu, ternyata mereka negatif thinking terhadap itu, bahwasannya ada image yang kurang pas gitu dengan buaya keroncong ini. Pemain-pemainnya suka punya istri 2 atau pacar banyak gitu, sehingga hal ini yang membuat agak kendor gitu ya. Kemudian ada juga namanya Jongyang gitu ya, keroncong goyang, di mana pemainnya kadang-kadang suka minum itu, sehingga pada saat main dia agak oleng seperti itu, sehingga ini yang dulu-dulu agak
membuat image itu kurang. Sementara di kondisi sekarang saat ini di abad ke-21 ini ada hal yang kalah juga, yaitu dengan masuknya musik-musik barat buat yang masuk ke Indonesia sehingga agak menekan juga ke arah musik keroncong ini. Saya kira Iya, Mas Irwan tadi mengatakan tempo dulu. Jadi saya mohon pemirsa On TV tidak salah paham. Sekarang ini saya yakin sekali bahwa pelaku musik keroncong bukan lagi buaya keroncong ya Mas ya sekarang. Image itu telah dirubah dengan buaya keroncong, artinya mereka adalah ahli-ahli di bidang keroncong, penyanyi yang pakar di bidang keroncong, seperti Ibu gitu, begitu Ibu nyanyi Bu, wih ini buaya keroncong kan. Kenapa? Karena juara gitu. Hingga itu dirubah. Iya, tapi tetap saya akan menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mas Irwan, dan saya juga mencatat itu bahwa tempo dulu yang istilah buaya keroncong, kemudian bahwa latihan keroncong itu harus minum alkohol, meskipun itu tempo dulu attitude ini akan masih terbawa sampai sekarang. Di samping barangkali ada sisi yang lain lagi, sehingga teman-teman pelaku keroncong ini dengan sosial ekonomi yang rendah ini, mungkin Mbak Lili ini yang juga saya anggap sangat dekat dengan komunitas keroncong, sangat dekat dengan pelaku keroncong, dari yang keroncong yang masih perlu dibina sampai pada grup-grup keroncong yang sudah bisa ditawarkan ke hotel-hotel berbintang. Mbak Lili akan bisa bicara banyak. Apa Mbak Lili yang membuat jomplang pelaku keroncong kebanyakan yang nggak semuanya sih ini kok taraf ekonomi, taraf sosialnya rendah, sementara sesungguhnya keroncong itu sudah laku dijual. What happened with this? Monggo Mbak Lili. Oke, selamat malam Mas. Ya. Selamat malam juga buat pemirsa On TV ya di seluruh penjuru Nusantara. Dunia ya, bukan Nusantara aja tapi dunia. Oke. Jadi banyak pesanan-pesanan hiburan yang misalnya seperti akustik. Misalnya kalau di daerah-daerah, karena saya itu melayani dari kelas yang kecil sampai yang di hotel-hotel ya. Jadi saya tahu selera mereka ya. Jadi kalau yang di daerah ya otomatis musiknya seperti itu, seperti dangdut yang tadi ini kayak Mas Arya. Tapi kalau yang di hotel dan yang di gedung-gedung itu kebanyakan justru memilih untuk memakai keroncong. Meskipun keroncong itu yang kita tampilkan itu bukan keroncong yang pakem, yang alus-alus bikin ngantuk atau seperti apa ya. Tapi keroncong yang membuat kita itu bergairah. Iya, bergairah ya. Jadi seperti ini, seperti senior yang tahu lagu-lagu zaman dulu ya. Itu kan beliau sering mendengarkan. Begitu ada event, terus ada lagu yang dinyanyikan, oh itu lagu lama, tapi dengan versi yang berbeda dengan keroncong tadi ya. Itu di telinga itu akan kedengarannya indah sekali. Oh, jadi inget oh itu lagu-lagu zaman dulu. Tapi ternyata sekarang dinyanyikan dengan versi yang berbeda, dengan musik yang lain seperti keroncong, itu kayaknya lebih indah sekali Mas Ari. Iya. Saya pernah melihat di sebuah tempat hiburan Mbak Lili nyanyi lagu Kuncung, kalau nggak keliru ya Mbak ya. Kuncung yang lagu kanak-kanak, yang lagu dolanan itu digarap dengan, mungkin waktu itu keroncong enggak Mbak? Itu keroncong tapi campur itu, jadi ada kendangnya karena kita memang mengikuti zaman sekarang. Nanti kita menyimaknya, moga-moga nanti ada
ingatan kita tentang itu ya Mbak ya. Jadi artinya Mbak Lili menawarkan satu asumsi, satu pendapat bahwa jumplangnya antara penikmat dan pelaku itu pada manajemen. Nah, tadi sebagian masih dikatakan oleh Mbak Lili bahwa pengelolaan itu pada jenis musik. Apakah ada pengelolaan yang lain, Mbak? Ya, pengelolaan yang lain seperti penampilannya. Penampilan harus disaksikan karena kalau tadi seperti Mas Hari nanti kakek tadi ya, kalau keroncong di daerah seperti apa kok kelihatannya memprihatinkan gitu ya. Tapi kalau keroncong sudah masuk ke hotel atau ke kafe-kafe yang high class ya, tentu saja kita harus memikirkan kostumnya, penampilannya, dan untuk apa ya, kualitas musiknya, pemainnya juga kita harus gatek Mas Ari. Iya. Ya, jangan sampai ketinggalan dengan anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda itu bagus sekali, bahkan mereka bisa jual harga yang puluhan juta loh. Puluhan juta untuk tampil hanya mungkin 6 lagu, 8 lagu ya Mbak ya? Karena saya sendiri sering bergabung dengan beberapa vendor gitu ya. Jadi itu musik itu ada yang keroncong, tapi ya yang main memang anak-anak muda sih. Saya pengen bertanya kepada Mbak Tuti Kahyin. Mbak Tuti Kahyin di samping pelaku keroncong, penyanyi keroncong, bintang radio, tapi beliau juga ibu rumah tangga. Karena Mbak Tuti ini pergaulannya sampai mengakar sampai pada keluarga para pemain keroncong. Ada nggak Mbak yang perlu dibenahin? Ada nggak yang perlu ditata pada manajemen keluarga antara pemain keroncong yang mungkin malam-malam latihan, kemudian bangunnya kesiangan dan sebagainya, istrinya bagaimana, anaknya bagaimana dan sebagainya. Ada pengalaman-pengalaman mengenai itu Mbak Tuti? Ya memang sebaiknya kalau harus imbang ya. Harus imbang. Jadi jangan sampai karena bermain keroncong, berlatih keroncong sampai larut malam, sampai besok paginya tidak bisa bekerja, anak istri jadi tidak diurusin ya. Kalau bisa jangan sampai segitu ya. Sementara idealisasi seperti yang disampaikan oleh Mbak Lili Hartanto tadi mengenai bahwa keroncong bisa dijual itu belum sampai kepada semua pelaku keroncong di daerah ya Mbak ya? Belum semuanya. Belum semuanya tersentuh oleh manajemen itu. Benar. Tapi tetap bahwa musik keroncong tetap harus kita lestarikan, harus tetap kita ibu-ibu ya. Pada segmen berikutnya nanti akan kita bicarakan mengenai bagaimana caranya mengelola musik keroncong supaya lebih disukai oleh masyarakat seluas mungkin, sehingga kehidupan para pelaku musik keroncong itu juga lebih baik lagi. Saya akan bertanya lagi kepada Mas Irwan, kepada Mbak Lili dan juga kepada Mbak Tuti Kahyin. Tapi yuk kita izinkan sesuatu lewat setelah ini. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu.
Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Cilianku rambutku dicukur kunjung, tatokku soko karung kandung, klambiku warisane mbah kakung, sarapanku sambal korek sego jagung. Kosokan waktu neng kali nyemplung neng kedung, jaman dhisik durung usum sapu, andukku mung cukup anduk sarung, dolananku montor cilik saka Lampung, bis kulubus kontol baris rekasane saiki wis, bis kulubus kontol baris kekere mbok kek nang wis. Tanggal 15 Padang Jinggang bulane bunder ser, aku di gudang sok yen gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang Jinggang bulane bunder, bareng gede aku disuntik Pak Dokter. Ono Coroko Doto Sawala, iki cerita jaman semono, padha jayanya monggo padhamu, iki cerita saka wong tuwa.
berkunjung katokku saka karung gandum, klambiku warisane mbah kakung, sarapanku sambel korek sego jagung, kosokan watu neng kali nyemplung neng kedung. Jaman dhisik durung usum sabun, andukku mung cukup anduk sarung, dolananku montor cilik saka Lampung. Bis kulo bis kontul baris, rekasane saiki wis. Bis kulo bis kontul baris, gegere mbok kek nang wis. Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder, aku di gudang sok yen gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder, bareng wis gede aku disuntik Pak Dokter. Ono cara kok beto sawala iki cerita jaman semono, padha jayanya monggo padha ngo. Iki cerita saka wong tuwa, ono cara kok beto sawala iki cerita jaman semono, padha jayanya monggo padha ngo. Iki cerita saka wong tuwa. Pemirsa, ada yang bilang bahwa semua lagu itu bisa dikeroncongkan asal 4/4, tidak perlu melihat berapa birama. Sekarang lagu barat juga bisa dikeroncongkan, lagu-lagu anak-anak seperti yang barusan kita dengar, Si Kuncung. Ini lagu zaman ketika saya masih OT-OT dulu. Bisa dikeroncongkan oleh Mbak Lili Hartanto. Bagus sekali. Kita sudah sampai pada pembicaraan mengenai sisi buram dan sisi terang keroncong, bahwa ada konotasi keroncong yang begini-begini, kemudian ada beda kalangan, beda sosial ekonomi antara pelaku dan penikmat. Lepas dari itu semua, bahwa musik keroncong itu perlu sekali untuk dilestarikan, perlu sekali untuk diipuk-ipuk, karena ini adalah satu kekayaan masyarakat kita, satu budaya dari masyarakat kita, lepas dari dialog polemik. Keroncong itu asli Indonesia atau keroncong itu dari Portugis, tapi itu adalah bagian dari seni budaya kita, perlu diipuk-ipuk, perlu dilestarikan sekali lagi. Dan untuk ini saya akan bertanya dulu kepada Mbak Lili Hartanto, yang pada petang hari ini saya culik ke tatap muka mewakili event organizer. Mbak Lili bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan saya, bagaimana cara melestarikan musik keroncong menurut Mbak Lili tentu saja, dan nanti menjadi bahan diskusi kita di rumah masing-masing. Monggo Mbak Lili.
bagaimana melestarikan musik keroncong? Baik Mas Ari, jadi untuk melestarikan musik keroncong itu apabila kita itu sering pentas pergelaran ya Mbak ya? Pergelaran, tapi tentu saja juga pergelaran itu harus tempatnya yang tepat ya. Mungkin untuk yang penikmat itu betul-betul yang ini ya, yang bisa tahu tentang keroncong. Iya. Dan selain itu kita juga harus sering mengadakan lomba. Lomba itu penting banget. Lomba itu penting untuk kaderisasi ya Mbak ya. Karena lomba itu nanti kita akan ketemu dengan sesama pemusik, sesama singer seperti Mbak Titi. Ya, benar. Jadi kita bisa ini. Jadi kita lomba itu kok nggak semata-mata mencari kemenangan ya Mbak Titi. Ya. Tapi kita mesti banyak hal-hal yang akan kita temui. Kita tambah wawasan. Kita tambah tahu semua. Sebentar Mbak Lili, mengenai pergelaran, mengenai pentas tadi Mbak Lili mengatakan di tempat-tempat yang khusus ya. Di tempat-tempat yang khusus ini tentu ada catatannya. Kita tahu bahwa keroncong itu nggak bagus kalau main di stadion gitu Mbak ya. Keroncong itu sebaiknya di hotel-hotel berbintang, di resto-resto yang bagus. Sekali, bagaimana Mbak Lili? Yuk nanti kok. Ya, pengalaman Mbak Lili bagaimana? Kalau pengalaman saya itu, saya pernah ini, kami ya, Jonggrang ya maksudnya. Keroncong Jonggrang? Iya, keroncong Jonggrang itu pernah panggil untuk main ke suatu kafe. Kafenya ya cukup elit ya, cukup high class ya. Pada waktu itu manajer itu bilang nanti mainnya jam 8 sampai jam 11 karena untuk 8 sampai 11, 3 jam. Pagi. Oh pagi. Karena untuk apa ya, wisatawan pagi. Tapi setelah itu, setelah tamu datang dari manca maupun dari lokal sendiri ya, itu ternyata jam 10 itu udah deketin, Mbak, nanti bisa nggak kalau overtime? Saya juga ini gimana teman-teman ini mau diminta overtime ya, tentu saja kita mau ya, rezeki ya Mbak Tut ya. Benar-benar. Seperti itu. Itu artinya bahwa ada permintaan overtime. Itu tentu permintaan dari audiens kan Mbak ya. Enggak cuma idenya si pengelola kafe berbintang itu, enggak, permintaan. Artinya bahwa keroncong itu disukai. Dan kebetulan pada waktu itu keroncong Jonggrang yang tampil, keroncong Jonggrang yang dengan didandani sedemikian rupa, dengan kostum yang digarap sedemikian rupa. Ini perlu kita sampaikan ya Mbak. Jadi tidak asal main musik kemudian pentas di sembarang tempat, nggak cuma gitu ya Mbak. Itu harus sekali Mas. Harus jadi sekali, kita penampilan itu nomor 1. Kualitas juga diutamakan. Seperti itu ya Mbak Tuti. Pengalamannya Mbak Tuti yang sudah. Saya pernah melihat kok keroncong Jonggrang. Saya nyebut tempat aja lah, di sebuah di kawasan Bukit Boko, betul. Bukit Boko itu banyak kafe, banyak tempat-tempat yang dengan keroncong. Padahal naiknya itu berliku-liku, tapi harga menunya tinggi. Saya sudah berpikir waktu itu, Mbak Lili untuk piro ini, Mbak Lili dapat berapa nih, keroncong Jonggrang dapat berapa ini. Artinya bahwa grup keroncong itu bisa laku di tempat-tempat yang berharga tinggi, maaf saya sampai ke situ, dan diminta overtime ya. Lalu Mbak Lili mengatakan juga tadi langkah kedua lewat lomba. Nanti saya akan bertanya kepada Mas Irwan. Mas Irwan, lomba musik pop ini bagus sekali menurut saya. Munculnya Judika, munculnya Keisha Lefronka, munculnya Mahalini, munculnya Anggi Marito, ini dari ajang lomba. Jadi sehingga kaderisasi atau perjalanan musik pop Indonesia ini mengalir dengan indahnya, cepat sekali di keroncong. Sekarang sejak Mbak
Tutik Tahyin menang BRTV sekarang nggak pernah digelar lagi. Lomba-lomba keroncong saya pikir kok hampir nggak ada. 1-2 itu pun nggak begitu potensial. Yuk Mas Irwan, saya mendengar kabar bahwa penjenengan mau bikin lomba keroncong geden, itu bener apa enggak? Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Melihat apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Lili, inilah yang potensi yang akan saya gali. Kenapa? Begitu ada potensi yang ada di masyarakat, tapi dia tidak bisa melalui jalur apa gitu, sehingga untuk muncul sebagaimana Bu ini yang juara itu kan karena ada medianya apa? Lomba. Sehingga saya berkukuh, oke, saya siapkan untuk menyelenggarakan lomba keroncong. Untuk apa? Menggali potensi satu, yang kedua memasyarakatkan keroncong dan mengkeroncongkan masyarakat sehingga mereka akan muncul gitu. Sebetulnya banyak potensi itu, hanya kita tidak gali. Nah, dengan lomba keroncong ini yakin banyak peminat dan ada potensi yang akan baik untuk muncul di permukaan kita. Dan Jogja yang notabene adalah kota budaya dan musik keroncong juga ada musik yang legendaris, kemudian punya budaya khusus lagi ya. Ini sangat berpotensi untuk kita kembangkan di Jogja. Saya berminat sekali untuk tetap niat mengembangkan musik keroncong dengan menggali potensi masyarakat melalui lomba ini. Kita agak mundur sebentar tadi. Mbak Lili mengatakan cara untuk melestarikan musik dalam hal ini keroncong adalah lewat pergelaran dan lewat lomba. Pergelaran pentas tidak di sembarang tempat. Betul. Lomba juga tidak asal lomba ya Mas ya. Lomba yang bagaimana, saya kepengen bertanya kepada Mbak Tutik Tahyin ini jagoan kita ini, kebanggaan saya, bangga sekali punya saudara seperti Tutik Tahyin ini. Mbak Tutik, lomba yang bagaimana yang bagus, lomba yang bagaimana yang bisa menjanjikan kaderisasi penyanyi keroncong itu mengalir sedemikian rupa. Idealisasi lomba yang bagaimana menurut Mbak Tutik? Ya, diantaranya mencari apa ya, juri ya. Jurinya harus qualified, benar-benar mengerti tentang apa dan bagaimana keroncong. Betul, ya. Terus benar-benar mungkin sebelum lomba itu ada sedikit apa ya, briefing. Ada technical meetingnya, sehingga kita bisa memotivasi peserta-peserta untuk bisa bernyanyi lebih baik lagi. Banyak lomba tanpa technical meeting sekarang ini Mbak ya. Benar. Padahal untuk keroncong kan diperlukan sekali. Begitu seharusnya. Penyanyi keroncong yang benar seperti ini, kosok gandul sidik ora apa-apa gitu Ada cengkok-cengkoknya dan lain-lain. Juri harus qualified, tidak asal comot juri. Tidak usah. Yang benar-benar mengerti begitu Ada pesertanya juga yang harus berusaha untuk selalu bisa menyanyi dan menampilkan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya bisa menghasilkan juara yang benar-benar bagus. Artinya juga harus berlatih ya sebelum masuk lomba itu harus berlatih. Iya, benar-benar harus siap begitu. Jangan asal belum siap tapi sudah ikut lomba kan nanti hanya percuma. Nah, kalau masih mau berlatih ya jangan ikut lomba dulu lah. Faktor hadiah gimana Mbak? Ya itu juga harus yang menarik ya. Jadi paling tidak untuk memotivasi, kan ada beberapa peserta yang wah hadiahnya bagus, aku ikut. Kan ada yang begitu ya, banyak juga yang seperti itu. Jadi hadiah-hadiah juga yang menarik. Terus nanti juga kelanjutan sebagai juara itu mau dibawa kemana? Follow up-nya. Iya, sesudah juara apakah akan istilahnya diajak bermain keroncong di mana begitu kan? Jadi tidak menjadikan si juara itu nanti juga nggak ada solusi selanjutnya, nggak ada, aku sebatas juara saja. Tidak ada istilahnya, tidak ada langkah selanjutnya, tidak ada kan, itu menjadikan peserta juga
kurang berminat ya jadinya ya. Sampai di yang terakhir itu kepanitiaan harus benar-benar profesional ya. Benar Mas Ari, benar. Ya. Artinya bahwa kalau kita menyarikan apa yang disampaikan oleh Tutik Tahin, sekali ini saya menyebut tanpa mbak, tanpa jeng, tanpa Tutik Tahin yang legendaris ini, lomba keroncong perlu banget. Ya, pentas-pentas menurut Lili Hartanto perlu. Ya, pentas tidak sembarang tempat. Benar. Ya. Lomba juga tidak sembarang lomba. Ya, jurinya harus qualified, peserta harus latihan ya Mas Irwan ya. Kemudian juara follow up-nya itu juga mau dikemanakan para pemenang itu. Dan untuk itu Mas Irwan tentu sepakat kalau saya mengusulkan keterlibatan pemerintah sangat. Setuju Mas. Ayo setuju Mas. sekali. Ya. Gimana Mas? Terakhir penyelenggaraan lomba tingkat nasional untuk musik keroncong itu tahun 1986. 1986. Waktu itu pas juara penyanyinya Sundari Sukoco. Iya. Ya. Itu di RTV atau Pop Singer ya? Itu hanya musik keroncong. Bintang radio dan televisi. Ya, tapi keroncongnya saja untuk musik keroncong karena kalau pemenang penyanyi keroncong bintang radio ini dulu tahun 82 itu Sundari Koco dan Sukadi. Sementara Ibu Tuti dulu terakhir tahun 84 ya, 84 setelah itu ya. Nah, itu yang penyelenggaranya Kemendikbud. Danka pada saat itu. Nuhun sewu, Mas Irwan. Artinya pemerintah sekali lagi Jadi pemerintah nggak bisa cuci tangan dalam hal ini ya. Nah, ini kan bentuk dari kebudayaan akan kita ganti potensinya sehingga saya mohonkan dan udah ajukan untuk Kemendikbud agar bisa mensupport. Matur nuwun kepada Mbak Tutik Tahin, kepada Mas Irwan Johan Sumarno, dan kepada Mbak Lili Hartanto. Percakapan malam ini saya rasa cukup menarik, moga-moga bisa di-follow api meskipun bukan kita ya, tetapi masyarakat bisa ikut membantu melestarikan keroncong sebagai bagian dari budaya kita gitu. Begitu ya Mbak Lili ya. Kita ucapkan selamat malam kepada peserta On TV semuanya. Salam sehat, salam berbudaya, dan salam keroncong. Salam keroncong. Salam keroncong. Tetap berkeroncong ria. Tetap berkeroncong ria. kepadanya Bapak Tani tercinta.
Bye.